Hai semuanya, perkenalkan nama saya Teni Indriana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep circular queue beserta source code-nya. Sebelum masuk ke pemahaman konsep, apa sih itu circular queue? Circular queue berasal dari kata circular yang berarti bundaran atau melingkar, dan queue yang artinya antrian. Jadi, circular queue adalah struktur data linier yang memiliki karakteristik ujungnya terhubung membentuk lingkaran. Circular queue bersifat FIFO, yaitu first in, first out, di mana data yang pertama kali masuk adalah data yang pertama kali keluar. Circular queue disebut juga ring buffer. Selanjutnya kita akan masuk pada operasi dasar pada queue. Operasi dasar yang pertama yaitu create. Create di sini digunakan untuk menciptakan atau membuat sebuah queue. Yang kedua yaitu isEmpty, di mana digunakan untuk memeriksa apakah queue tersebut kosong. Yang ketiga yaitu isFull, di mana digunakan untuk memeriksa apakah queue tersebut penuh. Operasi dasar yang selanjutnya yaitu ada enqueue. Enqueue merupakan proses memasukkan elemen dalam sebuah antrian. Selanjutnya ada dequeue. Dequeue merupakan proses mengeluarkan elemen dari sebuah antrian. Dan clear, yaitu menghapus seluruh data pada sebuah queue. Dalam circular queue juga terdapat properti, yaitu front dan rear. Front di sini adalah elemen yang terletak paling depan dalam sebuah antrian, dan rear merupakan elemen yang terletak paling terakhir dalam sebuah antrian. Selanjutnya, kita akan masuk kepada konsep circular queue. Seperti yang sudah saya jelaskan, dalam circular queue terdapat front dan rear, di mana front merupakan elemen yang paling terdepan dalam sebuah antrian, dan rear merupakan elemen yang terakhir pada sebuah antrian. Lalu, pada circular queue terdapat dua operasi dasar yang sering muncul. Yang pertama yaitu enqueue, di mana jika kita melakukan enqueue atau memasukkan data, maka posisi atau indeks rear akan bertambah 1. Misalnya saja pada gambar yang di sebelah kanan, pada proses enqueue, kita akan memasukkan elemen 1, 34, 25, dan juga 68, di mana yang awalnya front ini tidak ada elemen. Selanjutnya kita masukkan elemen 68 yang pertama, maka front dan rear akan berada pada indeks 0, kemudian ditambah dengan elemen baru lagi, maka 68 akan berada pada indeks 2, front tetap pada indeks 0, dan rear akan bertambah 1, yaitu pada indeks 1. Begitu seterusnya sampai rear berada pada indeks 3. Operasi dasar yang selanjutnya yaitu ada dequeue. Dequeue merupakan proses menghapus data, di mana penghapusan data akan dilakukan pada front. Dan dequeue akan dilakukan jika posisi front dan rear bersebelahan atau menandakan bahwa queue tersebut full. Lanjut ke penggambaran dequeue. Di sini terlihat di mana front dan rear letaknya bersebelahan, yang menandakan bahwa queue tersebut full. Selanjutnya kita akan melakukan dequeue atau menghapus nilai data, yaitu pada indeks 0 yang bernilai 1. Setelah dilakukan dequeue atau penghapusan, maka circular queue akan seperti gambar pada di kanan. Karena proses dequeue yang dilakukan pada posisi front, maka front akan bertambah menjadi 1, yaitu pada indeks 1, dengan nilai data 34. Dan rear akan tetap pada indeks 7. Selanjutnya saya akan menjelaskan source code circular queue pada bahasa C. Seperti biasa pada line 1 dan 2 yaitu library standard input output. Kemudian pada line keempat yaitu ada struct queue, di mana struct di sini agar data antrian itu dibuat terstruktur sehingga lebih mudah dipahami. Kemudian, deklarasi variabel yang digunakan yaitu ada front, rear,
dan juga array, yang ditunjukkan pada line ke-7 dan line ke-11. Data front, rear, dan array inilah yang nantinya akan disusun terstruktur oleh struct queue tersebut sehingga lebih mudah dipahami. Lanjut pada line 13. Di sini queue disimbolkan dengan S, di mana front dan rear-nya yaitu ada pada posisi empty atau -1. Selanjutnya pada line 20 sampai 22 terdapat deklarasi fungsi yaitu enqueue, dequeue, dan juga display queue. Display queue di sini berfungsi untuk menampilkan queue atau antrian yang telah diproses dengan enqueue ataupun dequeue. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi enqueue. Fungsi enqueue yang berupa void ini menggunakan tipe data integer dengan nama value. Proses pertama dari enqueue ini yaitu mengecek atau mencari tahu apakah queue tersebut full atau tidak dengan menggunakan kondisi di mana if terletak pada posisi sama dengan 0 dan rear pada size -1. Atau rear terletak pada front -1 modul size -1. Lanjut ke line 32, di sini akan menampilkan output yaitu queue is full, di mana kondisi yang disebutkan tadi menandakan bahwa queue atau antrian tersebut full. Dan fungsi akan dikembalikan. Kondisi selanjutnya yaitu ada jika front sama dengan -1 atau kosong, maka front dan rear-nya adalah 0. Kondisi berikutnya, jika rear berada pada size -1 dan front tidak sama dengan 0, maka rear-nya adalah 0. Selain kondisi di atas, rear akan terus bertambah 1 pada enqueue, seperti pada line ke-50. Kemudian kita masuk kepada fungsi dequeue, di mana pada proses dequeue kita akan mengecek atau mencari tahu apakah queue tersebut kosong. Queue tersebut kosong atau tidak. Kondisi pertama, jika front sama dengan -1 atau kosong, maka output yang ditampilkan akan queue is empty dan fungsi akan dikembalikan. Kondisi selanjutnya, jika front sama dengan rear atau queue-nya tidak kosong, maka pada line ke-64 sampai 65 akan mengubah data menjadi -1, yaitu front dan rear-nya menjadi -1. Selanjutnya, jika front sama dengan size -1 atau kosong, maka front akan kembali ke indeks 0. Selain kondisi di atas, front akan terus bertambah 1 ketika proses dequeue ini terjadi. Kemudian kita akan masuk pada display queue atau menampilkan data pada antrian. Pada kondisi pertama, yaitu jika front sama dengan -1 atau kosong, maka program akan menampilkan queue is empty, lalu fungsi akan dikembalikan. Dan pada line ke-88 akan muncul output element in circular queue R, di mana di sini adalah memunculkan atau menampilkan data atau elemen dari queue tersebut. Serta di sini outputnya adalah iterasi front sebagai batas awal dan rear sebagai batas akhir. Selain kondisi tersebut, iterasi yang akan ditampilkan yaitu front sebagai batas awal dan size yang akan terus bertambah 1 atau tampilan lainnya yaitu iterasi dengan batas awal 0 dan batas akhirnya yaitu rear. Berikutnya kita akan memasuki main option, di mana main option ini adalah yang menjalankan fungsi-fungsi yang sudah diinputkan tadi. Pada line ke-110 sampai 113 terdapat perintah enqueue dengan value 14, 22, 13, dan juga min 6. Yang artinya di sini kita akan memasukkan nilai atau data
pada sebuah antrian dengan nilainya yaitu 14, 22, 13, dan min 6. Kemudian pada line 116 terdapat perintah display queue, di mana di sini akan menampilkan queue di mana proses enqueue yang tadi tersebut sudah ada di dalam antrian. Lanjut ke line 119 dan 120. Di sini yaitu proses deleting elements atau dequeue yang akan memunculkan delete value, dan kemudian pada line 122 akan ditampilkan kembali di mana line yang tersisa, data yang tersisa hanya sisa 2 karena 2 sebelumnya yaitu dihapus. Lanjut ke line 124 sampai 126. Di sini terdapat perintah enqueue yaitu memasukkan data dengan nilai 9, 20, dan juga 5. Setelah itu ada perintah display queue untuk menampilkan queue. Kemudian terdapat fungsi enqueue lagi yaitu memasukkan data dengan nilai 20. Kemudian fungsi akan dikembalikan. Sekian source code circular queue pada bahasa C. Selanjutnya saya akan menggambarkan hasil dari proses enqueue, dequeue, dan juga display queue pada circular queue dalam source code. Di sini kita sudah melakukan proses enqueue yaitu memasukkan data dengan nilai 14. Lalu di sini front dan rear-nya yaitu berada pada indeks 0 atau berada pada nilai data 14. Selanjutnya kita memasukkan data lagi yaitu 22. Di sini front akan berada pada indeks 0 dan rear akan bertambah 1 yaitu berada pada indeks 1 atau nilai data 22. Selanjutnya kita akan menambahkan enqueue atau memasukkan data lagi yaitu 13. Front masih sama letaknya yaitu di indeks 0 dan rear akan bertambah lagi 1 dan berada pada indeks kedua. Enqueue selanjutnya yaitu memasukkan nilai min 6. Front masih tetap sama berada pada indeks 0 dan rear akan bertambah 1 lagi yaitu pada indeks 3. Lalu perintah selanjutnya yaitu ada dequeue. Dequeue di sini dilakukan pada front yaitu penghapusan nilai 14 dan juga 22 sehingga front berada pada indeks 0 dan rear akan berkurang indeks 1. Setelah itu kita akan memasukkan atau melakukan enqueue yang memasukkan nilai 9, 20, dan juga 5, di mana rear akan berpindah pada indeks 4 karena dilakukan enqueue sebanyak 3 kali. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan mendengarkan.